akan bersama-sama melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu dahsyat atas kehidupan kita. Katakan kanan kiri, kuasa Roh Kudus itu dahsyat atas kita. Amin. Atas kehidupan saya juga, bilang atas kehidupan saya juga. Nah saudara, janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Baca sama-sama dengan suara yang keras. Amin. 2, 3, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, inilah yang dijanjikan Allah. Seperti apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada semua umat manusia. Ini berbicara tentang janji baptisan Roh Kudus. Ya, aku akan meminta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan pada ayat yang ke-17 dikatakan, dunia tidak dapat menerima dia, tetapi kamu mengenal dia karena kamu melihat dia dan ia menyertai kamu. Karena itu saya heran kalau ada orang Kristen atau satu gereja tertentu yang tidak percaya atau menolak karya Roh Kudus. Ayat ini jelas berkata, yang tidak bisa menerima dia itu orang dunia. Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa. Janji baptisan Roh Kudus itu adalah janji Bapa bagi orang percaya. Dan mulai digenapi pada saat pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Saudara, selama Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, dialah satu-satunya pribadi yang menjadi guru, yang menjadi penghibur, yang menjadi penolong bagi murid-muridnya. Dan setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, maka dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa dan ia memberikan Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus ini adalah menggantikan posisi Yesus. Ya, menggantikan kehadiran Yesus setelah Yesus terangkat ke sorga. Ini adalah hal yang penting saudaraku. Roh Kudus pun akan menjadi penghibur, akan menjadi penolong dalam kehidupan orang percaya. Yang menguatkan perjalanan iman kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan kehendak Bapa. Saudara, kita akan melihat dari kitab Roma pasal yang ke-8. Dampak kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ayat yang kedua berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Saudara, karya Roh Kudus yang dahsyat yang pertama adalah Dia membebaskan kita dari hukum dosa. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya. Jadi ada 3 kondisi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus atau belum ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Yang pertama adalah terhukum. Dia tidak percaya kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus. Orang itu dalam kondisi terhukum. Dan jelas orang yang demikian sudah divonis. Artinya apa? Tidak selamat. Meskipun tinggal tunggu eksekusinya nanti, saudaraku. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah pentingnya kita mengalami kelahiran baru, saudara. Ya, dan Alkitab berkata bahwa Roh Kuduslah yang membuat seseorang itu bisa percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Roh Kuduslah yang menjadikan kita orang-orang yang dibebaskan dari hukuman. Ciri yang kedua, orang yang belum percaya atau belum ada Roh Kudus dalam kehidupannya, dia mati secara rohani. Roh Kudus menghidupkan roh kita. Amin, saudaraku. Dulu sebelum orang itu percaya, hidupnya itu seperti zombie. Do you know zombie? Ya, sepertinya hidup padahal dia mati, rohnya mati. Tetapi ketika seorang bertobat dan lahir baru, Roh Kudus menghidupkan kembali rohnya. Saudara, orang yang mati secara rohani itu cirinya apa? Ya. Kalau orang tua, misalnya ada orang tua kita pada masa hidupnya, dia sangat suka sekali makan bubur ayam. Ya. Saben-saben minta bubur ayam. Setiap kali pinginnya bubur ayam. Tapi setelah orang tua itu meninggal dalam peti, ditawarin bubur ayam. Mau makan enggak? Orang yang mati rohani itu cirinya apa? Dia tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Ya, nggak ada gairah, nggak tertarik, hati-hati. Jangan-jangan kondisi kita itu mati rohani. Ya. Orang yang mati nggak ada yang tertarik dengan bubur ayam, saudaraku. Hanya orang hidup yang makan bubur ayam. Ya. Kondisi yang ketiga, orang yang belum percaya Yesus atau belum ada Roh Kudus, dia terikat. Karena itu Roh Kudus harus membebaskan dia dari keterikatan itu. Seperti budak terikat. Ya. Budak, dia punya tuan. Dan budak itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh tuannya. Kalau tuannya bilang datang, dia harus datang. Kalau tuannya bilang keluar, dia harus keluar. Kalau tuannya bilang jongkok, dia harus jongkok, saudaraku. Dan orang yang belum dimerdekakan, dia dalam posisi seperti budak ini, yaitu budak dosa, saudaraku. Saudara perlu Roh Kudus untuk membebaskan. Ya, kalau kita melihat fenomena hari-hari ini, banyak orang terikat. Artis-artis tertangkap karena mengkonsumsi obat-obat terlarang dan mereka terlibat untuk mengedarkan obat-obat itu. Ya, saudara, dalam kasus-kasus demikian dengar baik-baik, niat saja tidak cukup. Kalau ada di tempat ini yang masih belum bisa lepaskan rokok, ya, bukan Roh Kudus tapi rokok kudus gitu. Niat tok nggak cukup, saudara. Anda perlu Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat membebaskan kehidupan kita. Ya, kita dimampukan oleh Roh Kudus. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21, baca sama-sama sekali lagi, 2-3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perlisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kok hilang suaranya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Lebih keras, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, inilah yang disebut dengan dosa dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21 tadi. Ya, kita melihat pada bagian yang pertama pada ayat yang ke-19 itu adalah dosa seksual. Ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pikiran kotor, ya, hidup yang najis, itu dosa, saudaraku. Lalu di sana juga pada ayat yang ke-20 bagian A, itu adalah dosa-dosa okultisme. Ada penyembahan berhala, sihir, artinya orang itu diikat oleh roh jahat.
masih percaya kepada dukun, paranormal, horoskop, primbon. Saya cuman iseng-iseng Pak, baca-baca horoskop. Jangan bilang iseng saudara. Anda iseng, tetapi ketika engkau iseng, engkau sedang memberikan kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam kehidupanmu. Pada ayat selanjutnya, ayat 20 bagian B itu dosa sosial. Ada perselisihan. Kok mati kenapa? Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Ternyata hal-hal ini adalah dosa, saudara. Dosa sosial, ya. Orang yang demikian juga ada yang selalu berbantah-bantah. Kalau ketemu ngeyelan, saudaraku. Kalau ketemu selalu ribut. Orang bertemu dengan maksud baik, ngeresponinya enggak baik. Ada kekecewaan, ada sakit hati, tidak mau lepaskan pengampunan. Saudara, kita semua itu tidak lepas dari kesalahan. Anda juga punya kelemahan, punya kelebihan. Saya pun sebagai hamba Tuhan juga punya kelemahan dan punya kelebihan. Kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Betul Bapak Ibu? Ya, ayolah kita belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengampuni saudaranya, maka Bapa akan mengampuni engkau. Tetapi ketika engkau tidak mengampuni saudaramu, Bapa juga tidak akan mengampuni. Ya, saya berdoa supaya kita bebas dari hal-hal ini. Lalu selanjutnya pada ayat yang ke-21 bagian B ini adalah dosa hedon, saudaraku. Ya, kemabukan, pesta pora, ya, euforia, hidup yang dikuasai oleh dunia ini. Saudara, kita harus dibebaskan dan Roh Kuduslah yang dapat membebaskan kita. Orang yang dikuasai Roh Kudus hidupnya tidak menghasilkan perbuatan daging, tetapi sebaliknya dia akan menghasilkan buah roh. Katakan amin saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu hiduplah dalam roh. Bilang kanan kiri dengan keras. 2, 3. Karena itu hiduplah dalam roh. Alkitab berkata bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, kita bisa mendapatkan satu teladan ketika Yesus menghadapi pencobaan, menang atas godaan dosa. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Supaya ini dia boleh menjadi teladan dan contoh bagi kita. Dan kita tidak bisa berkata, kalau Yesus mah bisa, kalau aku ya tidak bisa. Tidak saudara. Yesus benar-benar 100% manusia. Ketika dia menghadapi godaan dosa, dan di padang gurun iblis mencobai dia 3 kali. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Ini kan godaan keinginan daging saudara. Ya, hari-hari ini banyak orang supaya cukup, supaya makmur, supaya mapan, menghalalkan segala cara. Sampai kemarin peristiwa yang terkuak itu kaget. Ada orang kok korupsi sampai 8 triliun saudaraku. Ya, itulah godaan keinginan daging. Lalu yang berikutnya iblis menggoda Yesus dan berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka ia akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau. Ini adalah dosa keangkuhan hidup dan kesombongan, godaan saudara. Ya, supaya kita itu kelihatan hebat. Saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan menjadi orang percaya, tidak ada yang bisa dibanggakan. Amin saudaraku. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh ada di tempat ini, kita sudah menjadi orang-orang yang ditebus. Itu kasih karunia. Ketika Anda dipilih mendapatkan karunia dan dipercaya untuk melayani di tempat ini, Anda diberkati lewat pelayanan tim pujian penyembahan pagi ini. Yang diberkati lambaikan tangan.
Berikan tepuk tangan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Ingat, tim musik, kalian mainnya rapi, bagus, diurapi Tuhan. Pemuji penyembah, worship leader, dan singer, sekarang 4. Nanti kalau panggungnya udah jadi, mungkin 6, saudara. Siapa yang mau audisi singer selanjutnya? Ya, ingat, nggak boleh sombong. Nggak boleh supaya aku dilihat orang. Nggak boleh supaya aku dilihat keren. Nggak boleh. Itu adalah benih-benih dosa kesombongan, saudara. Saya takut loh. Kalau misalnya saya sedang habis khotbah, lalu ada orang datang dan terima kasih Pak buat pelayanannya. Kalau kayak gitu ya puji Tuhan. Sampai bilang, wah Pak, saya pernah beberapa kali dalam pelayanan, baik di luar kota juga di tempat ini. Terima kasih Pak, wah saya sangat diberkati. Khotbah Bapak luar biasa sekali, bla 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 bla. Saya itu malah wedi, takut saudara. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Saya cuma bilang, puji Tuhan. Hati-hati saudara. Ya. Lalu yang ketiga, iblis berkata menggoda Yesus. Kalau engkau mau menyembah aku, semua kerajaan dunia ini aku akan berikan kepadamu. Ini adalah godaan, keinginan mata. Ya. Saudara, lalu Yesus menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Dan jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus menjawab dan dia mengalami kemenangan. Kita pun harus meneladani apa yang Yesus lakukan. Ya. Roh Kudus membebaskan kita dari hukum dosa. Yang kedua, dampak kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus memberikan pikiran yang rohani. Coba sekali lagi baca dan katakan kepada kanan kiri kita. 2, 3. Saya kok rasanya masih kurang sedikit. Orang yang penuh Roh Kudus tuh bacanya 3 kali lipatnya ini kerasnya. Apalagi yang kemarin diurapi sampai meluap-luap. 2, 3. Loh bilang kanan kiri. Sekali lagi 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayo keyboardnya lebih keras sedikit. Ini mungkin perlu diurapi lagi nih pemain keyboardnya nih. Lebih keras sedikit mas. Ya. Yang hidup menurut roh. Yang tulisan warna merah baca. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Maaf ya, suaranya keras lagi ya. Soalnya kemarin malam saya sedang membahas. Saya ketika berkunjung ada yang bilang, saya sebenarnya pas mau datang ke sana saya sudah dengar di Saantero Wonosobo. Waduh, kalau di HOG itu keras. Keras opone tak pikir ya. Keras di HOG, ya memang jubine keras. Memang suaranya Pak Gembala keras. Tetapi percayalah saudara, saya hanya melakukan tugas saya sebagai gembala. Saya kemarin cerita kalau saya itu udah banyak pengalaman memelihara binatang. Baik darat, laut, dan udara. Pernah lovebird, pernah ikan, dan sekarang kelinci. Jadi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara saudaraku. Dan saya mengamati bagaimana memelihara mereka, bagaimana nangani yang sakit, bagaimana untuk menolong mereka supaya sembuh dan sebagainya. Dan saya pun terus belajar dari awal Tuhan mempercayakan saya untuk menggembalakan, bagaimana menjadi gembala yang baik. Saudara, Pak Gembala itu enggak galak. Saya cuma melakukan tugas saya sebagai gembala. Kalau ada dombanya Tuhan, nggak suka makan, ya tak cari tahu kok kamu nggak suka makan kenapa? Kenapa kok kamu bolos ibadah terus? Ditanya, kenapa kok kamu seperti ini? Ayo dong diingetin, ayo makan, ayo makan, ayo makan.
Kalau ada domba yang keluyuran sendiri, jangan keluyuran sendiri. Sudah dibilang, ndablek lagi, jangan keluyuran sendiri. Besoknya bawa pentung, tok gitu. Tapi kan bukan bunuh dia, tapi supaya dia itu selamat. Ingat saya pernah cerita tongkat gembala ujungnya melungker. Itu buat apa tahu enggak? Buat gantol domba-domba yang nakal. Tarik. Jadi pada zaman itu orang kalau menggembalakan domba itu bawa tongkat yang ujungnya itu melungker gitu. Ya. Kalau ada yang enggak sungguh-sungguh, ayo dong sungguh-sungguh. Saya cuma melakukan tugas saya kok. Tapi di sana enggak gitu Pak. Ya terserah. Di tempat lain mungkin enggak seperti itu. Lah kalau memang Anda enggak suka diperhatikan demikian, ya Anda carilah yang seperti itu. Ya. Tapi ada narasi-narasi. Wah ini menjelang pemilu ini kan banyak narasi-narasi gitu kan. Tapi saya nggak ngerti loh ada narasi-narasi seperti itu. Saya mau tanya, orang luar itu tahu dari mana? Ya pasti dari orang yang pernah di sini lah. Ya toh? Ayo saudara, kalau Anda berkomitmen di tempat ini, percayalah kalau saya sebagai seorang gembala, saya itu sangat mengasihi domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan. Amin. Oh mati-matian tak belain Anda kalau Anda itu sungguh-sungguh. Beneran saudara. Ya, dari serangan si jahat, dari godaan si jahat, dari terkaman si jahat, saya belain Anda mati-matian. Saya enggak takut mengorbankan hidup saya. Saya ada di Wonosobo, saya enggak takut mengorbankan kenyamanan saya. Demi siapa? Demi domba-dombanya Tuhan. Sekarang saya balik pertanyaannya. Anda mau punya gembala yang meneng tok, apa mau punya gembala yang melakukan tugasnya sebagai gembala? Jadi apanya yang keras? Sebenarnya bukan keras, tapi orang yang bilang keras, dia nggak mau dididik, nggak mau diurus. Kesimpulannya cuman itu, ya. Saya mau tanya, ada Korudi? Tolong berdiri sebentar Korudi. Inilah Korudi. Balik badan Korudi. Saya mau tanya, jawab yang jujur Korudi. Jangan sungkan sama saya, jawab yang jujur. Oke? Korudi, saya pernah marahin Korudi enggak? Misalnya pas apa? Tapi saya pernah nesu ngunek-ngunek ke Korudi enggak? Enggak kan? Enggak pernah kan? Saya kalau lagi tadi dibilang marahin kadang-kadang tuh misalnya pas apa? Yang enggak marahin ngingetin. Betul enggak? Ngingetin. Kadang-kadang telat. Tapi setelah diingetin bertobat. Sampai tadi saya pas datang gini, ngebut, maaf Pak Adi, saya salah kemeja tadi, pulang dulu salin. Jangan ngebut, saya bilang, bahaya. Kan saya sudah bilang, kalau sesuatu insidentil enggak apa-apa, tapi kalau kebiasaan terlambat, lah itu yang saya didik. Sampai di sini paham? Mana suaranya? Sampai di sini paham? Setelah diajari, masih terlambat enggak? Enggak kan? Berubah enggak? Jadi bagus enggak? Berarti didikan saya benar enggak? Nah, berarti kalau yang enggak suka dididik karena dia enggak mau berubah. Jangan sampai 2 tahun terlambat, masih terlambat terus. Jangan sampai 5 tahun tukang terlambat, masih terlambat terus. Jadi apanya yang keras? Kalau Anda ke dokter, Anda pingin dokter yang seperti apa? Korudi mau duduk boleh, mau berdiri boleh. Saya mau tanya kepada Cilinda yang mau jadi dokter tapi belum lulus-lulus. Makanya dia senang banget pakai baju putih-putih hari ini. Cilinda, kalau cari dokter yang gimana? Yang pintar. Kalau cuman pintar tapi ditanyain meneng wae, mau enggak? Cari dokter yang perhatian enggak? Cari dokter yang gini, oh kamu tuh gak sehat ya, saya tak pikirin, tak cariin sakitmu apa. Ya. Kalau kita salah pola makan, lah Anda salah kok, pola makanmu salah, makanya kamu sakit gini. Aku gak akan datang ke dokter itu, aku kepahitan sama dokter itu marahin aku, gitu saudara.
Jadi keras apanya? Apa Anda mau ke dokter? Kenapa? Ya saya nggak enak badan dok. Nggak ditanyain apa-apa, langsung bukain resep. Kasih obat dosis tinggi, jebret gitu kan. Kan enggak gitu saudara. Ya, jadi keras apanya sih? Saya minta yang hadir di tempat ini, Anda sudah mengerti isi hati saya. Saya enggak bisa suaranya berubah kayak Koafu saudara. Shalom. Gimana Pak Andi? Oh ya saya baik-baik. Ya raiso. Saya Koafu. Ngerti maksud saya saudara? Nggak bisa. Saya nggak bisa kayak Andri ini. Kok Andri ini? Ini orang dipentung orang muni. Saya adalah saya. Tuhan pilih saya sebagai gembala di tempat ini. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang di tempat mana ia melayani. Karena di kota Banjar ada gembalanya sendiri. Di kota Purwokerto ada gembalanya sendiri. Di kota lain ada gembalanya sendiri. Seperti 7 jemaat di kitab Wahyu. Tuhan kasih penggembalaan. Kalau jemaatnya baik-baik, nurut-nurut, ya Tuhan kasih gembalanya ya kayak Pak Yoram yang tenang-tenang, yang gak perlu marah-marah, wong gak pernah dimarahin aja nurut. Tapi kalau jemaat yang perlu dididik, yang perlu dipegangin kenceng kayak gitu, Tuhan kasih gembalanya gimana? Ora popo, ya ucul kabeh saudaraku. Ya, sampai di sini yang mengerti katakan amin saudaraku. Senggol kanan kiri, bertobat lu gitu kan. Aduh, erosi saya jadi. Hati-hati loh, ini guyon yang terakhir. Nanti dibilang ngomong emosi di panggung kayak gitu. Disambel loh sama saya nanti ya. Ya, sampai di mana tadi? Yang kedua, Roh Kudus memberikan pikiran yang rohani. Saudara, pikiran itu penting, menentukan perasaan kita. Dia akan menentukan perkataan kita. Pikiran itu akan menentukan perbuatan kita. Pikiran kita itu akan menunjukkan siapa kita. Dan Allah menghendaki saudara dan saya, kita memikirkan apa yang benar. Katakan amin, saudaraku. Ya. Dikatakan mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini, Anda terus menjaga pikiranmu. Karena engkau hidup menurut roh, maka engkau akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Baca dengan suara keras yuk, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, lebih keras, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 2 kali dituliskan dalam ayat 1 dan 2. Pikirkan, carilah perkara yang di atas. Yang di atas, artinya yang berasal dari Tuhan, yaitu kebenaran, yaitu firman. Jangan dipusingkan, jangan disibukkan dengan urusan-urusan kecil yang menjadikan pikiranmu jadi salah, saudara. Yang Tuhan minta itu merenungkan firman siang dan malam. Ya, bukan hal yang lain. Saudaraku, saya mengamati ada, ya boleh dikatakan ya cukup banyak orang yang sudah percaya, tapi mindsetnya ini belum berubah, saudara. Mindset itu pola pikir. Ya, kalau dulu sebelum percaya Tuhan, pikirannya cuman mikirin duit terus. Pagi, siang, malam, duit. Mana bunyi apa? Minta di E. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, sore, malam. Uang.
setelah bertobat tapi mindsetnya ini tidak berubah. Cuman bedanya Anda sekarang ke gereja tapi pikiranmu uang. Coba jujur, Anda di gereja sungguh-sungguh memikirkan perkara rohani enggak? Atau ada yang kepikiran, "Ih kok baik kok suwi temen ya. Toko nyong kok telat." Saya mau kasih tahu, kalau pikiranmu seperti itu, engkau tidak memikirkan perkara rohani, tapi mikirin apa? Uang. Sama-sama, 2, 3, uang. Karena itu saya ajari mereka ini, para leader. Mereka juga perlu uang. Tapi saya ajarin mereka, saya bilang, kembalilah kepada firman. Hari Sabat, hari untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kita juga perlu istirahat. Ya. Karena itu saya bilang, ada waktunya engkau buka toko, usaha, ada waktunya engkau istirahat. Apakah berkurang berkatnya? Dengan tutup kalau hari Sabat. Saya pernah sharing dengan tante saya. Dia buka toko itu udah puluhan tahun di Purwokerto. Dan saya ingatkan, ada waktunya kita usaha, ada waktunya kita istirahat. Artinya beribadah dan melayani Tuhan. Dulu kalau ke gereja sore, sudah seharian capek kerja. Anda kalau perlu tahu itu toko Olimpiade. Di daerah Rita, tengah kota itu. Ya, depannya Bank Mandiri. Naik ke gereja udah capek, ngantuk. Satu kali pas ketemu saya bilang, Tuhan berkati engkau itu sesuai dengan takaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selanjutnya apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin saudaraku. Ini saya khotbahnya hari ini selesai 9:30. Sambil tak lihat coba, pikirannya rohani apa? Jam 10 wes. Lalu saya tanya kepada II saya ini, carilah dahulu kerajaan Allah, itu bagian kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu bagiannya Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah siapkan takaran yang terbaik. Dan itu ditentukan oleh apa? Bukan lamanya Anda buka usaha atau buka toko. Bukan lamanya buka dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi semakin seseorang itu mencari Tuhan, Alkitab katakan Matius 6:33. Ini koeko paling apal. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semakin engkau mencari Tuhan, semakin ditambahkan. Semakin engkau mencari Tuhan, semakin ditambahkan. Terus tak tanyai gini. Kalau buka 6 hari, berkatnya sudah ditakar segini. Buka 7 hari segini. Saya tanya kepada II saya. II mau buka 6 atau 7 hari? Sebelum saya kasih tahu jawabannya, saya mau tanya ke Anda. Kalau buka 6 hari berkatnya segini. Buka 7 hari berkatnya segini. Kalau Anda punya usaha, punya toko, Anda mau buka berapa hari? Ngapain 7 hari? Sampai di sini mudeng saudaraku. Dan setelah dengar kebenaran itu, II saya langsung bilang, oke. Dan berikutnya next ketika saya ke Purwokerto, dia buat tulisan. Mulai hari ini, Minggu tutup. Jadi sekarang bisa leluasa ya ibadah, iya enak pagi ibadahnya masih seger bla bla bla. Ya iyalah. Memang Minggu itu bukan untuk usaha, tapi untuk beribadah dan melayani Tuhan. Titik. Dan saya tanya, setelah buka 6 hari, berkatnya berkurang enggak? Buka 6 hari segini, buka 7 hari segini, mau buka berapa hari? Enggak ada orang ya? 6. Ya, semua tetap berpikiran rohani, amin. Ada yang masih pusing, ada yang masih galau di tempat ini, ya. Sambil lihat, wah,
Ada pesanan nggak ya? Pesanan lumpia. Siapa tahu ini ada pesanan lumpia. Kalau lagi ibadah dengar firman, lumpianya disingkirin dulu saudaraku ya. Jadi berubah, mindsetnya harus berubah. Ya, jangan sudah percaya tapi mindsetnya masih mikirinnya hal-hal duniawi terus, uang terus. Dia lupa kalau hidup di dunia ini sementara. Kalau kita mati semuanya ditinggal kok. Ya, nggak ada yang bisa dibawa. Pikirkan perkara yang di atas. Dan lagi dalam Filipi 4:8 ayat yang ke-8, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi bagaimana untuk kita bisa lakukan itu? Alihkan pikiran kita dari pikiran yang salah. Alihkan pikiran kita dari pikiran yang najis. Alihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran tentang hal-hal yang duniawi. Contoh, Anda tahu gajah? Ya. Saya ingat waktu anak saya masih kecil, Otniel, perjalanan ke Purwokerto, lewat sawah, dari belakang, lihatnya dari belakang ada kebo gitu kan. Kan bagian belakangnya mirip, ih gajah gitu. Bukan sayang, itu kerbau. Karena dari belakang kan sama, bodinya kan mirip-mirip gitu kan saudaraku ya. Ya gajah ya. Kalau Anda berkata gini, aku gak mau mikirin gajah. Aku gak mau mikirin gajah. Aku gak mau mikirin gajah. Saya mau tanya, justru yang kau pikirkan apa? Gajah. Aku gak mau berpikiran kotor. Aku gak mau berpikiran najis. Aku gak berpikiran jorok. Aku gak mau. Justru yang kau pikirkan apa? Caranya gimana? Alihkan pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang benar. Pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan firman. Bilang kanan kiri, dengan firman. Kemarin salah satu hari pencurahan Roh Kudus, ya, Cilinda sampaikan sesuatu. Bagaimana kita kadang itu harus dipaksa untuk baca Alkitab. Supaya apa? Kadang kita itu ngerasa sibuk, kita merasa kalau udah penuh itu bisa lupa saudaraku. Lebih banyak masukkan firman, maka pikiran kita akan menjadi pikiran-pikiran yang rohani. Suatu kali ada orang Afrika sedang baca Alkitab di satu tempat, mungkin di pinggir pantai gitu, dan ada orang lain berjumpa dengan dia itu meremehkan. Dia bolak-balik Alkitab. Ngapain sih baca Alkitab? Orang Afrikanya itu cuman melirik gini, baca lagi. Apa gunanya sih baca Alkitab? Nggak ada gunanya. Ngelirik lagi, baca lagi. Ngomong lagi, Alkitab mah nggak ada gunanya. Yang ketiga kali orang Afrika itu mulai ngeliatin dan bilang, dulu saya ini orang kanibal, suka makan orang. Setelah saya baca Alkitab, saya bertobat, saya berubah. Sekali lagi kamu ngomong seperti itu, saya makan kamu. Masih ada yang berani ngomong baca Alkitab tidak ada gunanya? Saya makan Anda. Ngerti maksudnya saudaraku? Ya, pasti ada gunanya, pasti ada manfaatnya. Menjadikan pikiran-pikiran yang salah menjadi pikiran-pikiran yang benar. Pikiran duniawi menjadi pikiran-pikiran yang rohani. Ya, kalau kita membaca Alkitab dengan baik, menerima firman dengan baik, maka kita tidak lagi mikirin tentang duit, tentang hal-hal duniawi. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus dan pikirannya menjadi rohani, dia akan memikirkan, dengar baik-baik, pekerjaan Tuhan. Bagaimana pekerjaan Tuhan ini boleh semakin maju dan berkembang. Bagaimana jiwa-jiwa juga boleh semakin banyak hadir, mereka diselamatkan. Amin saudaraku. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Pikiran-pikiran yang rohani. Yang ketiga,
Tadi saya bilang selesai firman jam berapa? Ya, siap. Tolong para leader sambil mengawasi, ada yang gelisah enggak, saudara? Dampak kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Baca sama-sama, 2, 3. Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam hati. Mana ini? Minta di D. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Tepuk tangan bagi Allah kita. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi sama-sama 2, 3, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, saya teringat cerita tentang Paulus dan Silas. Ketika mereka memberitakan Injil, akhirnya mereka ditangkap dan mereka dipenjara. Tetapi yang ajaib, saudara, ketika mereka dipenjara, mereka itu tidak takut. Mereka tidak panik. Mereka tidak menyesali diri. Gara-gara beritakan Injil, jadi aku ditangkap dan dipenjara. Terlihat dari mana? Meskipun tangan dan kaki mereka dibelenggu, meskipun mereka harus ada dalam penjara, tetapi ayat yang ke-25 berkata, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bagaimana mungkin dalam kondisi di penjara, kaki tangan dibelenggu, orang bisa tetap memuji dan menyembah Allah? Jawabannya adalah karena mereka memiliki damai sejahtera dalam hidup mereka. Sampai akhirnya mereka dibebaskan dan kepala penjara itu bertobat. Pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, dari ayat 1 dan 2 kita mengerti di sini bahwa Yakobus ditangkap dan dihukum mati. Dan selanjutnya Petrus ditangkap. Yakobus sudah dihukum mati. Coba bayangkan kalau kita mengalami situasi seperti itu. Yakobus ditangkap, dihukum mati, dan selanjutnya Anda ditangkap, dipenjara, dan siap-siap mengalami hal yang sama dengan Yakobus. Apa yang terjadi, saudara? Petrus, dia pada ayat yang ke-6, Anda lihat di situ, ada yang tulisan warna kuning, ya. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Apa, saudara? Petrus tidur. Petrus tidurnya di penjara loh ya, bukan di gereja loh. Kalau di gereja nggak boleh tidur. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Sampai dibangunin, sampai ditepuk-tepuk. Berarti Petrus tidurnya nyenyak sekali, saudara. Ya. Ini menunjukkan apa? Karena Petrus dipenuhi dengan damai sejahtera. Petrus ingat perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bagian 28 bagian B. Matius 28 ayat 20 bagian B. Yang berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan dia ingat ketika Yesus juga pernah berkata, penghibur itu yaitu Roh Kudus. Ia akan datang, diutus oleh Bapa. Dia akan mengajarkan, mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi melalui Roh Kudus ini Petrus ingat apa yang pernah diajarkan oleh gurunya. Petrus ingat teladan yang diberikan oleh Yesus. Ketika dalam pelayanan bersama-sama mereka ada di sebuah kapal. Dan kapal itu dihajar oleh badai. Kapal itu
tergoncang begitu hebat dan hampir tenggelam. Orang-orang ketakutan. Tetapi Yesus, Alkitab mencatat, Yesus tidur dalam kondisi seperti itu. Petrus lihat dengan mata kepalanya apa yang dilakukan oleh gurunya dan dia meneladani. Petrus percaya bahwa tidak ada apapun yang terjadi tanpa seizin Bapa. Ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kuberikan kepadamu, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Roh Kudus mengaruniakan damai sejahtera dalam hati saudara. Seharusnya dalam menghadapi badai kehidupan, seperti yang dialami oleh Paulus, Silas, Petrus, engkau akan tetap tenang, saudara. Amin. Engkau harusnya tetap tenang. Engkau harusnya tetap bisa berdoa. Engkau harusnya tetap bisa berjaga-jaga. Enggak panik, saudara. Damai sejahtera memenuhi kehidupan kita. Saudara, yang mengagetkan adalah bahwa di Amerika itu ada sekitar 20 juta pil penenang yang dikonsumsi setiap hari agar orang itu bisa tidur. Saya percaya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa tenang. Amin, saudaraku. Kalau ada damai sejahtera, kita pasti tenang. Meskipun keadaan tidak baik, meskipun badai menerpa, tetap tenang. Mungkin Anda menghadapi dikata-katai oleh orang. Anda dizolimi. Wah, dizolimi ya, disalahpahami. Kalau Anda punya damai sejahtera, Anda tetap tenang. Suatu kali ada seorang kaya datang ke seorang hamba Tuhan. Orang kaya ini memang kaya raya, saudara. Punya beberapa perusahaan. Tapi ketika ketemu dengan hamba Tuhan ini, dia itu mulai bercerita dan nangis. Saya itu punya masalah. Saya itu bebannya berat sekali. Loh, Bapak itu kan orang kaya. Bapak itu kan punya banyak perusahaan. Iya, tapi masalah saya begitu berat. Saya sampai gak bisa tidur. Padahal kalau saya lihat ada tukang becak di depan rumah saya, di depan toko saya. Mereka habis nganter penumpang ya, mungkin nganter jemaat ke HOG gitu. Di sini mah nggak ada becak ya. Habis nganter orang, lalu capek duduk sebentar, bisa tidur kayak gini. Tapi saya nggak bisa tidur. Apa yang harus saya lakukan? Pendeta ini setengah iseng bilang, lah kalau kayak gitu ya tukeran tempat aja Pak. Bapak jadi tukang becak supaya bisa tidur. Bilang kanan kiri, jangan kalah sama tukang becak. Pendeta kasih gambar gini kan Anda mudeng, Anda ingat pasti kan? Ya toh? Gembala Kul nanti kalau sharing ingat ya, jangan kayak tukang becak, jangan kalah sama tukang becak ya. Dan yang keempat, yang terakhir, dampak kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Baca sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Roh Kudus membuat kita intim dengan Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sebab oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, ternyata masih ada orang yang mungkin datang ibadah karena takut. Takut apa Pak? Takut kalau nanti aku gak ke gereja. Mbok-mbokan, usahaku bangkrut. Kalau aku tidak datang ke gereja nanti aku dihukum sama Tuhan. Saudara, ini pola pikir yang salah, saudara. Ketakutan karena hukuman. Alkitab berkata bahwa kita sudah dibebaskan dari hukuman, katakan amin. Dan kita dijadikan anak Allah.
Orang yang masih takut hukuman itu menunjukkan kalau dia itu tidak punya hubungan yang dekat dengan Allah. Bahkan kita boleh memanggil dia Bapa. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hati saudara, maka engkau akan melihat Allah itu sebagai Bapa. Ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang intim. Ingat doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga. Yesus mengajar, sebut dia Allah dengan panggilan Bapa. Jadi doa itu bukan formalitas saudaraku. Tapi doa kita itu adalah kedekatan hubungan dengan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah dipanggil Tuhan, sudah bersama dengan Tuhan di Surabaya, Ishak Leo. Dia punya kesaksian yang luar biasa. Dalam satu hari dia berdoa bisa sampai 6 jam. Lalu ada yang tanya, bagaimana Bapak bisa berdoa selama itu? Lalu dia bilang, pagi saya berdoa, siang saya berdoa, malam saya berdoa. Bayangan orang kan kalau doa itu dermimil ngomong, minta terus gitu ya. Tapi dia ajarkan gini, doa itu adalah lebih banyak memberi, sedikit meminta. Sama seperti apa yang diajarkan oleh Bapak rohani kita Pak Niko, saudaraku. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang punya gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Apa yang saya ajarkan kepada saudara, ketika ayo ada spiritual breakthrough, datang dalam acara doa, pujian, dan penyembahan, kita sedang diajar apa? Kita sedang diajar untuk intim dengan Tuhan. Lebih banyak memuji, lebih banyak menyembah, lebih banyak menyembah meninggikan Tuhan. Jadi doa bukan minta terus untukku, untuk anakku, untuk cucuku, untuk usahaku, untuk semuanya dan sebagainya. Saudara, doa lebih banyak menyembah kepada Tuhan. Apakah Anda mau menjadi pribadi-pribadi yang intim dengan Tuhan? Amin. Mulai hari Jumat besok, acara yang selalu kita adakan di tempat ini, saya memberi istilah spiritual breakthrough. Orang-orang yang selama 10 hari ini hadir, jangan lupa, kita sepakat ya, tetap semangat. Karena kita sedang diajar untuk hidup intim dengan Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Dan Tuhan mau sungguh-sungguh setiap kita punya hubungan yang spesial ini saudara. Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-15. Yesus katakan, kamu tidak lagi disebut sebagai hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau hamba tidak tahu rahasia hati, tetapi kalau sahabat tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, mau mengerti, bisa tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya kita mengerti hal ini. Ya, Roh Kudus menjadikan kita intim dengan Tuhan. 4 hal ini saudaraku, slide terakhir. Ketika Roh Kudus menjamah dan memenuhi kehidupan saudara, Dia bebaskan kita dari dosa. Dia memberikan pikiran yang rohani, memberikan damai sejahtera, dan membuat kita dekat atau intim dengan Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita.